Assalamualaikum. Kembali lagi di video tugas ekonomi syariah ya. Sekarang kita mau bahas APBN. Jadi APBN itu apa sebenarnya gitu. Tapi ini versi Islamnya ya gitu. Nah, APBN itu kalau secara yang kita tahu kan anggaran pendapatan dan belanja negara. Dan di Islam pun ya ada juga anggaran pembelanjaan pendapatan dan belanja negara tuh ya ada. Tapi bedanya APBN dalam Islam itu dikelola di Baitul Mal. Nah, terus bedanya apa sama APBN yang kita tahu sekarang? Kalau APBN yang kita tahu sekarang itu kan sumber pendanaannya dari pajak kan. Kayaknya hampir 80% mungkin dari pajak, dari hutang negara gitu kan. Nah, kalau sumber-sumber APBN secara Islami itu ada beberapa kelompok, dibagi menjadi 3, yaitu 1 yang didapatkan dari masyarakat muslim. Ada zakat, wakaf, sedekah, terus dari hibah, pertanian gitu, peternakan. Kedua yang didapat dari non muslim, yaitu ada ziyah, kharaj, pinjaman, dan usyur. Nah, sisanya itu dari lain-lain, yaitu ada dari hadiah, fai, ghanimah, uang tebusan gitu. Kalau zaman dulu kan ada yang namanya orang-orang tawanan perang kan. Nah, itu uang tebusannya masuk untuk pembelanjaan negara. Yang ketiga adalah pinjaman. Tapi dalam hal ini pinjamannya dengan syarat nggak boleh ada riba ya. Jadi kalau sekarang kan pinjaman tuh banyak banget bunganya. Nah, itu tuh harusnya nggak boleh. Jadi ya pinjaman hanya pinjam aja, nggak ada bunganya, nggak ada kelebihannya gitu. Seperti yang udah dibahas sebelumnya bahwa riba kan haram. Terus habis itu nggak boleh yang namanya jadi mempengaruhi kedaulatan suatu negara gitu loh. Harus tetap bisa independen sekalipun kita minjem gitu. Nah, pengeluarannya itu apa aja sih yang bisa dikeluarin lewat APBN gitu. Kalau primernya itu ada biaya pertahanan. Itu udah wajib banget untuk mempertahankan wilayah gitu kan. Kedua zakat. Ketiga gaji, mungkin kayak gaji-gaji PNS gitu, itu harus dikeluarkan dari APBN. Yang keempat, upah sukarelawan. Kelima, utang negara itu harus dibayar ya. Yang keenam adalah bantuan untuk para musafir. Itu yang primer. Sementara yang sekunder itu ada pertama biaya pendidikan. Kedua itu penyambutan delegasi. Kayak waktu itu kan ASEAN waktu SEA Games kalau nggak salah itu kan wah meriah banget pestanya. Atau waktu kemarin G20, nah itu bisa diambil dari APBN. Kedua adalah pemberian hadiah kepada negara gitu, negara lain. Terus pembebasan budak. Kalau zaman dulu kan ada budak ya gitu, jadi bisa digunakan lewat APBN. Kalau misalnya sekarang nggak ada budak, mungkin ya nggak diperlukan pengeluaran tersebut. Yang kelima, utang orang yang meninggal ya. Dan yang keenam adalah tunjangan untuk orang miskin. Jadi orang-orang yang kurang mampu kita bantu lewat APBN gitu. Nah, sekarang apakah APBN Indonesia sudah semestinya seperti syariat Islam? Coba guys, gimana? Gitu aja ya pembahasan APBN-nya. Dah.